mengingat kehamilan yang tidak diinginkan itu bisa terjadi pada kasus zina dan juga pemerkosaan, dan juga ada juga ibu-ibu memang. Kenapa ibu-ibu bisa bisa melakukan aborsi? Karena memang ada beberapa hal yang secara medis itu dirasa memang harus aborsi gitu. Jadi ada beberapa penyakit yang memang mengharuskan untuk digugurkan gitu. Nah, ini spesifikasi soalnya pada KTD yang seperti apa gitu. Terus juga kalau menurut saya, misalkan memang ini adalah gerakan gender, perlu ditampilkan juga siapa yang menyuarakan hal-hal tersebut. Kita jangan pukul sama rata ibaratnya kelompok-kelompok gender yang menyuarakan untuk ibaratnya melegalkan aborsi, karena ada beberapa juga yang memang mengikuti apa yang telah diatur oleh pemerintah dan juga ulama, dan memang menjaga supaya tidak terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan terjadi. Mungkin itu bagi saya harus karena deskripsi soal itu juga akan menentukan jawaban yang seperti apa. Kalau misalkan deskripsinya jelas, nanti juga jawaban akan jelas. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menambahkan nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elok dari Sidoarjo, Jawa Timur. Yang saya tanyakan satu kalimat saja nih, apa aborsi dengan kuret beda? Apa dengan kuret? Dengan kiret atau kuret ya? Kuret bahasa Indonesia kalau orang berbeda bilang kiret ya. Dari Rasul. Sebentar. Kau senang ya, Mas Malik? Saya yang dari Cirebon tadi ya, yang dari Cirebon tadi ingin spesifikasi deskripsi masalah. Apakah ini nanti hanya mengarah kepada kehamilan yang tidak diinginkan? Mungkin karena diperkosa. Kalau sesuai deskripsi, maka ini adalah bisa diperkosa, bisa karena mungkin selingkuh seperti yang sekarang sedang umum terjadi, yang akhirnya hamil. Itu berarti kehamilan yang disembunyikan atau yang tidak diinginkan, memang tidak diharapkan untuk hamil. Ataukah ini nanti akan melebar kepada kehamilan yang harus diaborsi karena adanya satu penyakit tertentu. Saya kira kita fokus kepada deskripsi saja, karena kalau adanya penyakit tertentu itu sudah tercakup dalam undang-undangnya pemerintah yang ada di dalam deskripsi. Jadi kita fokus kepada masalah bahwa kehamilan ini memang tidak diinginkan. Jadi menggugurkannya ini alasannya hanya karena tidak menginginkan adanya kelahiran bayi, karena nanti dianggap kalau dilahirkan akan memberikan dampak sosial yang jelas. Yang ditekankan ada dampak sosialnya ya. Dampak sosialnya bagaimana nanti ekonominya, ngopengi butuh rakyat juga, bagaimana ekonominya, kemudian bagaimana sanksi sosialnya dan lain sebagainya, tanpa melihat ini janin ini berefek enggak pada kesehatan ibu maupun janin. Jadi bagaimana kalau soal ini kita fokuskan saja sesuai dengan deskripsi yang sudah ada, bahwa yang diaborsi itu janin yang karena tidak diinginkan akibat perkosaan, mungkin hubungan gelap atau seks bebas dan lain sebagainya. Bagaimana Musyawarah? Ya. Untuk pertanyaan Bu Elo, mungkin tidak bisa dijawab di sini, ya, karena kita fokus pada yang ada persoalannya di dalam deskripsi dan yang sudah tercakup dalam soal kita pada bagian ini, ya. Sampun, kita mulai ya. Insya Allah untuk deskripsi sudah jelas, sudah terfokus hanya pada kejadian yang tidak diinginkan saja. Maka mari kita mulai soal yang pertama. Sesuai dengan deskripsi yang ada, apakah syariat Islam itu memperbolehkan aborsi yang berdasar pada keinginan pribadi, ya, keinginan pribadi saja, yang mengalami kejadian yang tidak diinginkan sehingga ia berprinsip
bahwa ia berhak melakukan segala hal yang terkait dengan tubuhnya sendiri atau hak asasinya sendiri dengan mempertimbangkan efek negatif jika tetap melahirkan bayi, baik bagi calon ibu dan janin akan terjadi gangguan baik dalam segi mental, sanksi sosial, dan mungkin bisa terancam masa depan pengasuhan anak dan lain-lain. Jadi apakah ini dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu kita menyampingkan kesehatan, hanya memandang pada sanksi sosial, ekonomi, kemudian mental si ibu, mental keluarga, apakah ini nanti diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh syariat? Monggo. Angkat tangan terlebih dahulu ibu, nanti kalau izinkan biar tidak sahur manuk, apa sih sahur manuk, oyo-oyoan, monggo. Saya mau menunjuk tapi kok tidak tahu namanya. Oh, Bu Iza dari Tegal, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Nehlatul Izzah saking Tegal. Untuk pertanyaan A, bahwasanya pendapat saya di sini dibolehkan. Yang pertama dibolehkan selama belum tertiupnya ruh atau nafsu pada janin. Kemudian pendapat ini didukung oleh Imam Abu Ishaq Al-Marwazi dan juga Imam Romli. Pendapat yang kedua, ada juga yang menghukumi ini hukumnya haram secara mutlak baik setelah nafsu ataupun sebelumnya. Ini juga didukung oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Dan pendapat yang ketiga, ini boleh secara mutlak menurut Imam Hanafi. Jadi pendapat saya ini ada tafsir. Nah, jawabannya tafsir. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, dan juga ada yang membolehkan tapi sebelum tertiupnya ruh. Jadi masa belum di bawah 4 bulan. Jadi didukung saking kita Sebentar, Bu Iza, ibaratnya kita pending dulu ya. Jadi Bu Iza, tafsir langsung ya. Tafsir. Jika janin ini usianya masih di bawah 120 hari maka boleh. Kalau usianya sudah di atas 120 hari maka tidak boleh, haram ya. Tapi ada juga yang mengharamkan secara mutlak, baik itu usianya sudah atau belum mencapai 120 hari tetap tidak boleh. Tafsirannya seperti itu Ibu. Monggo yang lain, ini dari Bu Iza sudah ditafsir. Jadi ada diperbolehkan dengan syarat usia janin dalam kandungan ini belum mencapai 120 hari. Kalau sudah mencapai 120 hari maka diharamkan untuk menggugurkan kandungan. Monggo, nyelok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jawaban yang kami bawa, yakni madhab Maliki berpendapat muktamad hukumnya haram ketika mani itu sudah menempat di kandungan, apalagi hingga umur 40 hari. Dan pendapat makruh mengeluarkan mani digugurkan dengan secara haram yang ijtima, bahwa ketika mani itu sudah di kandungan haram hukumnya untuk digugurkan. Ini menurut madhab Imam Maliki. Berarti ini arahnya haram mutlak nih Bu. Haram mutlak ketika mani sudah. Yang penting sudah berada di kandungan, usia berapapun tetap haram untuk digugurkan. Ada yang menafsir, ada yang haram mutlak. Kira-kira ada nggak yang boleh mutlak? Ada nggak yang punya jawaban boleh secara mutlak? Hanafi. Monggo, monggo. Boleh secara mutlak. Monggo, Bu.
yaitu yang ketiga boleh secara mutlak. Ini menurut Imam Hanafi. Jadi kita punya 3 jawaban. Yang pertama, haram secara mutlak, baik sudah usianya belum mencapai 120 hari ataupun sudah mencapai 120 hari. Jawaban yang kedua, boleh secara mutlak, baik usianya belum 120 hari maupun melebihi 120 hari. Ada syaratnya apa tidak, Ibu? Kandungan ini boleh digugurkan. Jawaban yang ketiga, ditafsir diperbolehkan jika usia kandungan ini belum mencapai 120 hari dan tidak diperbolehkan jika usia kandungan ini sudah mencapai 120 Saya hari. dulu begini, Pak Beryo film ulang ngapunten. Pulau pengen mendengarkan pendapatnya dari Istiqomah. Monggo. Kira-kira pandangan bahwa jawaban. Muka oke loh jawaban anu kalau aku. Jaminan Kan model jaminan. jam 3 gitu loh. Hotel akib anu nomor lawas gak kena di bayi negeri Milah itu dia. Besarnya wis meh subuh mau bisa buka Milah. 39 itu. Ya. Ini pun 39. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kesempatanipun. Perkenalkan, mungkin saya orang baru di sini. Kulo Ifah Umniati Ismail. Asline kulo saking Tegal, tapi domisili di Madura. Tapi dinasnya di Jakarta. Nggih niku ya. Oh, sing lawas iku. Aku asalnya ngekei sing anu sing lawas. Saya komentar sedikit tentang tadi pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan soal. Saya sepakat dari musyawarah yang meminta untuk ada pembatasan, karena memang kalau yang dimaksud kehamilan tidak dikehendaki itu ibu-ibu juga ibu-ibu yang menikah halal ya. Kan pernah ya misalnya apa namanya lupa minum pil haid misalnya, itu kalau definisinya hamil tidak diinginkan itu jadi mesti ada pembatasan yang dimaksud apakah yang di luar nikah yang termasuk baik perkosaan atau secara umum. Kemudian yang kedua, komentar sedikit, mohon maaf, sama-sama dari Tegal, Bunyai Izan. Kalau nggak salah, sepengetahuan saya kalau yang Al-Ghazali itu justru mengharamkan secara mutlak. Begitu apa ya bahasanya yang sopan, begitu ada cairan yang masuk ke tempatnya maka sudah haram. Juga komentar kepada yang mengatakan Hanafiyah itu mengatakan boleh secara mutlak, saya kira kurang Hanafiyah, kan Ahnaf ya. Ulama Hanafiyah mengatakan boleh secara mutlak, saya kira juga tidak tepat karena tetap membatasi. Memang paling banyak ulama yang mengatakan aborsi dibolehkan itu ulama Hanafiyah. Ulama Malikiyah juga ada, dan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah juga semuanya ada yang menghalalkan. Saya sedikit dari yang Hanafiyah. Hal yubahul isqatu ba'da hamli, na'am yubahu ma lam yatakhallaq minhu syai'un. Jadi sebelum ada tercipta makhluk hidup gitu. Walam yakun dzalika illa ba'da mi'atin wa 20 yawman. Ini di Ad-Darul Mukhtar. Kemudian kalau dari Syafi'iyah, saya lebih ingin menyampaikan dalil-dalil yang membolehkan. Insya Allah dari semua madhab ada, meskipun yang paling sedikit mungkin di madhab Syafi'iyah dan
Hanabilah. Ulama mazhab Imam Ahmad itu paling sedikit membolehkan. Tetapi misalnya ya dari Hasyiah Al-Qalyubi wa Umairah disebutkan ya juzu ilqaquhu walau bidawain qabla naqruhi fihi khilafan lil Ghazali. Memang kata Al-Ghazali itu tidak membolehkan. Ini ada juga dari, saya kira tidak perlu disampaikan, nanti saya serahkan kepada tim perumus. Ada juga dari Nihayatul Muhtaj yang mengatakan na'am laukanat an-nutfah min zina faqad yatakhayyal al-jawaz. Malah di situ disebutkan kalau zina malah kemungkinan besar boleh. Kemungkinan boleh itu karena zina. Karena katanya kalau janin berasal dari zina itu tidak semulia Bani Adam yang lain yang disebutkan dalam ayat walaqad karramna Bani Adam, karena berasal dari hubungan zina. Saya kira secara singkat seperti itu, meskipun ini banyak sekali yang saya mempunyai Iva. Berarti kesimpulannya panjenengan mengarahkan jawaban ini kemana? Boleh atau begini? Saya hanya menyampaikan banyak ibarah yang membolehkan, tetapi bukan berarti kemudian dibolehkan secara mutlak, karena ini ya pertimbangannya sama dengan di deskripsi masalah, bisa mengarahkan kepada pintu seluas kepada zina. Dari mana sakit Pak Asnawi kan menang ke diri jangan hanya dilakukan di tempat tertentu dan dokter yang hanya memiliki izin tertentu, dan alasannya sakit. Alasannya juga karena begini, tidak semua aborsi itu aman. Saya sudah kebetulan sudah wawancara dengan dokter, tidak semua aborsi aman. Dan kalau dilakukan setelah melakukan kajian itu bisa dilakukan aman, meskipun usianya itu sudah setelah 20 ya, itu bisa dilakukan secara aman. Ya harus melibatkan medis. Berarti Bu Iva cenderung memilih ke boleh dengan syarat ya. Saya pengen tahu ini boleh, tadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ini bolehnya ini arahnya ke mubah apa ke makruh kira-kira ya? Saya pengen tahu ini. Mau nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan pemateri dan para penyanyi, saya Bu Ada Suraya dari Temanggung. Jadi melihat dasar hukum itu kan ada 4 ya, ada haram, halal, mubah, dan sunnah. Nah kemudian kita melihat perspektif permasalahan dulu. Menurut kami di sini, karena memang dari beberapa pendapat baik dari Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Ghazali itu ada beberapa poin, ada yang mubah, ada yang haram mutlak. Dengan melihat perspektif permasalahannya, kalau menurut pandangan kami di sini, di dalam fatwa MUI itu seperti tadi yang disampaikan oleh Penyanyi Iva, jika perzinahan itu dibolehkan untuk aborsi, itu dibantah oleh MUI. Di sini dinyatakan bahwa sebagian besar fuqaha Syafi'iyah, sebagian besar fuqaha Hanabilah, dan sebagian kecil fuqaha Hanafiyah itu secara membolehkan aborsi itu dengan beberapa syarat. Gitu. Jadi di sini MUI menyampaikan bahwa untuk aborsi akibat perzinahan ini secara mutlak mengharamkannya. Nah, berangkat dari fatwa MUI di atas ini, maka ulama klasik maupun kontemporer itu
sangat ketat mengharamkan untuk aborsi qabla al-ruh atau qabla ba'da al-ruh ini dilarang. Jadi aborsi ini jika dibolehkan apabila satu, keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang membahayakan, satu, janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir itu kelak sulit disembuhkan. Kedua, membahayakan keadaan ibu jika ibu ini menderita penyakit, jadi mengancam nyawa si ibu. Itu tidak usah dibahas ya Bu, karena itu sudah jelas sudah jelas bahwa yang seperti itu memang diperbolehkan. Berarti panjenengan arahnya ke haram dengan perspektif melihat kondisional permasalahan, baru muncul ini boleh, ini haram, atau ini tidak boleh. Jadi penyebabnya aborsi itu dia ini kenapa, kan kita tidak bisa menghukumi semua orang itu sama. Jadi kita kalau ini tasih janggal permasalahannya apa dulu? yang fashion show itu menawi melampan itu pun sakit dewasani tamayul gorengnya. Terbebas atau perkosaan, maka yang fashion show itu kan lambat yang catwalk nopo-nopo. Kalau yang itu mengarahkan kepada yang bahwa zina ini tetap diharamkan mutlak untuk menggugurkan. Orang mau kita maju itu tidak, tapi bagian tamayul sih. Kalau takhalus atau kehamilan di luar nikah, maka ini diharamkan secara mutlak untuk tasani tempat tamayul ini. Tapi ini ada dua nih Bu, dilihat menawi tabatur tenaga medis menawi tabatur secara psikologis itu membahayakan untuk dilahirkan gitu. MUI itu sudah gitu. Kalau itu kan sudah masuk. Monggo. Terima kasih, saya Pak Ida dari Tegal. Mau menanggapi tadi Nyai Iva bahwa kalau zina itu boleh digugurkan, bahwa na'am lauka nanti nutufah min zina fakot yudapayil jawaz, tapi masih ada terusannya falau turikat hatta nufikhulfiha fala syakka fitnahnya. Jadi walaupun hasil zina kalau memang dibiarkan sampai terjadinya peniupan ruh, berarti semuanya sepakat tidak ada keraguan dalam haram, tetap haram. Begitu. Terima kasih. Berarti haram ya Bu. Ya kalau janin ini sudah berusia di atas 120 tahun, 120 tahun, 120 hari, itu haram mutlak. haram. Enggak bisa mau menambahkan. Ini Tegal bersuara terus ini. Tegal Terima kasih atas waktunya. Ini menambahkan bahwasanya jadi dikatakan ada yang menyampaikan bahwa dari Hanafiyah itu dibolehkan, tapi syaratnya masih berupa alaqah atau mudghah, gitu. Masih belum belum ada nyawanya, belum nafsu, belum ada ketiupnya yang belum. Kemudian untuk sesuai kita dari deskripsi masalah yang ada KTD di sini, ini kan baik KTD karena perkosaan atau perzinahan, ini kita hukumnya tetap bersama. Kalau menurut saya tetap tafsir, tetap tafsir ada hukum yang mengharamkan, ya sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, itu hukumnya mutlak, hukumnya haram, baik sudah usia 4 bulan atau sebelumnya, baik berupa alaqah atau mudghah, itu mutlak hukumnya haram. Tapi kalau belum, ini yang ada tafsir, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Boleh mubah apa boleh makruh? Menurut saya bolehnya mubah. Bolehnya mubah. Ya, kalau melihat keterangan yang ada. Ini saya ini kita sudah dapat beberapa jawaban. Ada yang haram mutlak, ada yang ditafsir, tapi tidak ada yang boleh secara mutlak, tetap haram mutlak, ataupun kita melihat berapa usia janin ini. Sekarang monggo yang haram secara mutlak, saya pengen dengar ibaratnya. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan yang datang. Kalau menurut dalam ya, dalam mengambil jawaban yang mutlak sebagaimana pendapatnya Imam Ghazali. Kenapa? Atas mempertimbangkan yang pertama, mau sampai disebutkan bahwa terjadi perbedaan pendapat ulama Syafi'iyah tentang aborsi yang dilakukan sebelum usia ditiupnya. Mau ditafsir harus dijelaskan oleh ibunya yang dari Tegal itu ya. Jadi perbedaan yang pertama niku ditafsir jika menggugurkan kandungannya niku setelah ditiupnya ruh maka haram, jika belum maka tidak. Kemudian untuk Imam Al-Ghazali itu mengharamkan secara mutlak. Terus sebenarnya ada perbedaan pendapat juga dalam ditiupnya ruh. Ditiupnya ruh niku ada perbedaan pendapat ulama Syafi'iyah. Untuk yang pertama ditiupnya ruh itu setelah masa 4 bulan atau 120 hari. Yang kedua ditiupnya ruh niku setelah masa 40 hari seperti halnya hadis dari Nabi kan sahih Muslim. Kemudian kenapa saya mengambil pendapatnya Imam Ghazali? Karena mempertimbangkan juga yang pertama terbitnya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2014 tentang diperbolehkannya aborsi sebab perkosaan dan juga darurat medis niku meresahkannya niku dalam tanda kutip, terus aborsi niku dianggap seolah-olah legal ngoten. Kemudian yang kedua, sesuai dengan deskripsi masalah, mempertimbangkan juga bahwa efek negatif seperti gangguan psikis, kemudian sanksi sosial dan terancam masa depan, khawatir tentang pengasuhan itu bukan termasuk aspek darurat yang kabar. Menurut saya wajar kalau terjadi kehamilan yang tidak diinginkan sebab perkosaan atau zina, kemudian ada sanksi sosial itu wajar. Wong nembeng lakoni zina nek mboten angsal sanksi sosial atau tidak psikisnya tidak terganggu, cemas mboten malah niku sing mboten wajar. Nggih. Jadi untuk alasan-alasan di atas niku aborsi bukan merupakan sebuah solusi. Solusinya adalah nek misalnya gangguan psikis ya kita harus ke psikolog. Dan juga keagamaan atau ilmu ini cara pendekatan kepada Gusti Allahnya ditambahi lagi. Pertimbangan yang ketiga, pernyataan Menteri Sosial terkait kalian terbitnya peraturan pemerintah yang tahun 2006 tahun 2014 niku. Menteri Sosial pada saat niku Ibu Khofifah Indar Parawansa niku mempunyai data yang real bahwa terjadi sekali kehamilan di luar nikah dan pelaku aborsi yang terjadi pada anak berusia 17 tahun yang pada saat itu dan data di dinas sosial itu mencapai 2,9 juta. Ini luar biasa banyaknya atau sekitar 41,8%. Melihat dari aspek-aspek realitas yang ada tadi, maka lebih wangun kalau kita niku mengambil pendapat yang diharamkan secara mutlak. Matur nuwun. Matur suwun. Ibu-ibu nyai yang punya ibarat double, saya dipun aturnya Pak Musoleh yang bawa double. Sebelum kita mulai kita lanjutkan. Nyewa waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka dari Kabupaten
perwakilan dari PPN Brebes, semua tafsir yang sudah diutarakan Bu Nyai, saya hanya menambahkan gitu bahwa aborsi hasil zina ini kan sudah ada di zaman Rasulullah SAW ketika perempuan Al-Ghamidiyah yang datang ke Rasulullah SAW ingin disucikan gitu, karena dia zina kemudian hamil, kata Rasulullah kembalilah hamil. Padahal Rasulullah juga sebetulnya hatinya itu jijik atau gimana gitu sampai memalingkan muka, tapi karena beliau itu rahmatan lil alamin dan kasih sayangnya yang sangat besar dan luar biasa, akhirnya pulang perempuan itu. Kemudian ketika sudah melahirkan, datang lagi pada Rasulullah SAW, kemudian kata Rasul, kembali dan susukan anaknya. Disuruh disusukan lagi itu anak hasil zina. Kemudian setelah kembali anaknya 2 tahun, disuruh disapi. Kemudian Rasulullah memilihkan untuk anak hasil zina ini adalah ibu yang akan merawatnya. Rasulullah sendiri yang memilih untuk dirawat anak ini supaya tidak terlantar dan terjaga gitu. Dan yang kedua untuk masalah ini kan menurut saya kalau memang tidak ada janin itu tidak, kehamilannya tidak membahayakan nyawa ibunya, menurut saya pribadi itu mutlak haram. Kecuali kalau memang hamil itu dia bisa mati ibunya, ya mungkin itu tafsir sesuai dengan hasil medis. Dan selanjutnya untuk sanksi sosial di dalam Islam itu kan kalau anak hasil zina, pertama dia nasabnya tidak diakui oleh ayah, tapi nasabnya disebahkan ke ibu. Itu menurut saya itu udah sanksi sosial berat gitu. Jadi kita tuh jangan menambah-nambah lagi dong, yang hasil zina dia tidak berdosa. Dan yang kedua hak waris anak yang hasil zina itu kan tidak memiliki hak waris apa-apa. Itu sanksi sosial kedua yang sudah diberikan oleh Islam. Dan selanjutnya, maaf ini karena saya tidak persiapan, tidak punya dalil yang harus detail. Sampun Bu, Sampun, matur suwun. saya sedikit tertarik ini dengan dua komentator, dua musyawirat yang terakhir ini tadi, yang mengatakan bahwa sanksi sosial pasti ada. Lah kok enak zina tok nggak ada sanksi sosial kan gitu gitu. Nah salah satunya kok enak kalau kok ngelok di jerone sudah tidak dapat nomor nasab dari ayah itu sudah sanksi sosial kayak gitu gitu. Dan saya bilang itu sudah sanksi sosial kok dadak ditambahi ke anak zina. Nah masa kita bisa ngatur netizen kan nggak bisa ya. Kalau mau ngelok ini kan saya naik duit. Tapi saya tertarik sekali. Begini, apakah ini kemudian seperti komentar-komentar ini nanti jadi satu penyebab darurat sehingga diperbolehkan melakukan aborsi? Kira-kira darurat yang sebatas apa yang kemudian nantinya akan dibolehkan seorang perempuan itu melakukan aborsi? Kita